selamat datang di podcast yang saya hostin sekarang. Eh, Podcast Hai. ini bahas seputar desain. Jadi kita akan mendengarkan beberapa bahasan dari teman-temanku yang bergelut di dunia desain ini. Itu kali ini aku ngundang teman yang mempunyai latar belakang yang bisa dibilang menarik sih, karena dulunya dia mereka adalah lulusan interior. Nah, tapi sekarang malah bergelut di industri event gitu. Oke, selamat datang Gina dan Hana. Halo. Hai, halo. Hai. Nah, mungkin bisa ceritain dulu sih. Hana dan Gina nih sekarang kerja di mana? Terus apa dulu sempat kerja di mana gitu? Mungkin bisa diceritain dulu sih. Dari Hana dulu mungkin. Oke. Halo, aku Hana Benedikta, panggilannya Hana. Aku dulu lulusan interior ITS. Tapi sekarang kerja di bidang event tuh di promotor musik sih di Jakarta. Ya, kalau pengalaman kerja sebelumnya nggak ada selain magang di interior dulu waktu Sebelum di sekolah. interior ya? Oke. Ya, jadi waktu dulu ya kerja praktek aja sih. Terus langsung lulus, terus langsung di promotor musik sampai sekarang sih. Udah Di berapa Jakarta. lama, Han? Di Aku Jakarta? kerja, ya di Jakarta udah 3 tahun lebih. Dari Lama. 2017 Januari. Lumayan. Kalau gimana? Kalau aku Gina. Aku sekarang juga lagi di Jakarta. Aku di I.O, lebih tepatnya di I.O namanya Lobbying. Kita I.O aktivasi brand gitu. Dan aku juga sama kayak Hana, pengalaman kalau dari lulus itu cuman kerja di bidang interior cuman 3 bulan doang, abis gitu nggak betah. Habis itu langsung event dari yaitu sama kayak Hana Januari 2017 sampai sekarang sih 3 tahunan Kalau juga. dulu di Jakarta juga? Apa Kalau sempat dulu sempat di IO lain? IO di Surabaya. Di Surabaya itu 2 tahun, IO pameran sih. Terus pindah ke headnya yang Jakarta. IO yang sama, pameran tapi setahun. Terus sekarang di IO brand aktivasi. Jadi ya 3,5 tahun ada kali. Berarti udah pindah 3 kali ini ya? Kantor ya berarti ya? Oke. Nah nih, kan ini lulusannya interior semua nih. Interior design di salah satu kampus ternama Surabaya. ITS. Oke. Nah, ini nih kan banyak teman-teman juga dari yang interior design dia lebih milih ke studio yang interior juga di satu bidang yang sama, atau enggak ke arsitek, atau enggak ke mungkin ke agensi yang istilahnya masih berhubungan lah. Nah, tapi ini malah lulusan interior malah ke istilahnya dunia event. Nah, itu kenapa tuh? Awalnya ke event karena waktu kuliah tuh suka ikut event. Jadi hampir 4 tahun kuliah. Sama ya kan dong. gitu, sama. Hampir 4 tahun kuliah tuh dihabiskan bener-bener habis kuliah ngurusin event di kampus, habis kuliah ngurusin event di kampus. Ya, eventnya sama aja kayak Gina sih, mirip-mirip. Karena satu kampus. Itu sih, pengalaman itu, terus beberapa kali event yang di luar kampus, jadi kayak ada event di Surabaya, karena dulu aku di Surabaya. Jadi kayak event musik di Surabaya pernah juga, kenalan sama orang-orang hebat dari Jakarta, waktu ngadain ke Surabaya. Jadi ada lah kayak apa ya, ya tim kerja gitu sih. Salah satu, jadi acaranya tuh namanya Local Fest. Oke, Itu ya tahu-tahu. di tahun berapa ya, aku lupa deh, 2016, 2015 deh kalau nggak salah. Sebagai Itu, volunteer berarti ya? iya, Enggak, atau volunteer. malah kerja udah dari situ pas kuliah itu? Enggak, di situ tuh beneran kayak kita, aku pengalaman mau ikutan nggak, dia bilang gitu. Jadi karena aku punya temen gitu, terus dia bilang mau ikutan nggak, ya udah. Karena nggak tahu apa-apa kan, maksudnya nggak dibilang artisnya siapa atau siapa gitu. Oh iya. Ikut aja, terus
asik, seru. Karena dari dulu aku sukanya LO. yang ngurusin artis itu ya? LO tuh, iya yang ngurusin artis itu. Yang nemenin artis lah itu dari dulu tuh banyak kan itu, hampir semuanya. Nah itu LO seru sih, terus suka, terus nyampe lulus, terus coba cari kerjaan, cari juga sih interior, cuma kok nggak masuk-masuk ya. Sempet Nyari. nyari. Oh. Malah udah wawancara beberapa perusahaan lah. Udah lumayan kok, maksudnya banyak perusahaan interior di Jakarta yang aku udah apply dan masuk untuk wawancara ya. Terus ujung-ujungnya sih kayak nggak cocok kali ya, terus nggak dapet, padahal nggak dapet. Terus iya, terus kayak aduh apalagi ya bidang yang pengen aku apply gitu, bingung. Oke, cobalah si event ini, nemu di satu perusahaan promotor musik di Jakarta. Terus ya aku coba, ya terus wawancara sampai berlanjut, terus direkrut, masuk dari awal sampai sekarang, dari Januari sampai sekarang. Oke. Jadi emang karena dari gara-gara kuliah berarti ya ngurus event ya. Oke, kalau Gina? Aku sama juga kayak Hana, orang kita satu eventan sekampus, jadi dari awal kuliah, yang 4 tahun juga, satu departemen. Eventnya sama, tapi bedanya di Surabaya pun aku nggak pernah ikut event apapun sih sebenarnya. Jadi itu pun setelah lulus, yang tadi aku cerita masuk interior, terus dapat kabar dari senior yang kerja di I.O. pameran di Surabaya. Terus, ini loh ada lowongan nih event gitu. Oh coba dong mas, coba. Aku coba. Ternyata asik sih, nyaman. Tapi sebenarnya bukan expect dari awal sih. Jadi pengennya tuh sebenarnya promotor gitu loh, kayak Hana gitu. Pengennya nama musik-musik gitu. Tapi nemu jalannya sama yang pameran. Tapi ya udahlah dicoba aja, toh juga jadi bidang yang baru gitulah, pengalaman gitu. Ternyata ya asik-asik aja sih, cuman emang tingkat kompleksitasnya beda sih. Terus berarti ya, yang Hana ini lebih ke yang musik khusus berarti ya, I.O. yang khusus musik. Betul. Terus yang Gina nih lebih ke yang eksibisi, pameran gitu ya. Betul. Oke, berarti memang dari ini ya kampus berarti ya. Gara-gara di ngurusi event lah makanya lah. Banyakan ngurusin event di kampus daripada tugas kuliah. Iya anjir. Nah, enaknya tadi kan bilangnya kan gara-gara ini pengen nyoba di event, terus akhirnya keterusan kan sampai udah 3 tahunan ini kan. Nah, itu enaknya tuh apa sih sebenarnya di industri event nih yang kalian geluti nih? Ya kan beda nih, ada yang musik, ada yang pameran nih, pasti beda sih. Nah, itu enaknya apa? Gina lebih susah tau. Ya, boleh. Barang gede. Iya sih, pameran tuh susah karena kita punya eventnya, pertama kita bikin dari awal, kita bikin event sendiri nih. Terus kita nentuin sendiri produknya apa, produk pamerannya nih apa, konsepnya gimana. Terus kita sendiri yang jual-jualin tuh butuh. Pokoknya dari nol banget. Iya, jadi lebih ke kita jualin lahan pameran sih. Kayak ibarat ya salah satu pameran otomotif gitu ya di Surabaya gitu misalnya, kita jualin lahan tuh ukuran minimal aja 5x5 itu udah berpuluh-puluh juta tuh. Dan itu target ininya sih susah sih, pesertanya itu. Jadi susah sih, kompleks banget. Apalagi harus kalau laku ya jemputnya. Bentar. Itu kan tadi kan harus laku. Iya, harus laku lagi. Bukan tadi kan itu kan nggak enaknya nih. Enaknya apa dulu nih? Enaknya dulu. Mungkin teman-teman yang pengen di industri lain pengen terjun ke event kan pengen tahu enaknya apa dulu lah. Enaknya itu ya banyak sih. Maksudnya kita kenal sama orang-orang baru yang lebih asik sih sebenarnya.
mungkin lebih asik daripada kalau misal aku kerja terjun langsung di interior gitu yang mungkin orangnya sistematis banget lah atau gimana. Sedangkan kalau event kan kita butuh kreativitas ya, jadi masih ada senggol-senggol dikit lah sama desain, jadi sama-sama kreatif gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bikin konsep yang bagus, terus konsep promosi event tuh gimana biar orang-orang tuh datang gitu-gitu sih. Jadi lebih ke ketemu orang-orang pinter aja sih. Apalagi aku selama ini seringnya di bagian promotion sama digital gitu. Jadi kayak aku dapat ilmu baru yang berguna juga buat aku, sama mungkin aku punya bisnis ya lumayan juga sih gitu. Oke. Itulah. Kalau ini apa Hana nih yang di lebih ke musik. IO musik. Enaknya apa ya? Enaknya nonton musik terus nggak ada yang bohong, nggak pernah nonton. Di belakang. Jarang banget. Iya, di belakang. Nggak sih, enaknya satu beneran ketemu orang-orang yang kita nggak pernah lah, kayak aku bisa ketemu orang-orang yang hebat kerja di nggak cuma musik, maksudnya nggak cuma artis, tapi beneran orang yang di belakang mereka yang ngedukung artis-artis itu kan nggak cuma si musisi ini, tapi ada tim produksi mereka yang hebat gitu, yang ngedukung, yang harus kayak banting tulang, ya, maksudnya kerja panjang, harus ngedukung si acara ini biar berlangsung. Terus ya orang-orang hebat itu yang kayak, oh ternyata aku belum seberapa, terus kayak kenal mereka tuh wawasannya banyak banget. Mereka tahu banyak tentang industri-industri event, kayak, oh ini aku belajar banyak sih dari situ. Selama ini aku pelajarin di kampus, kayak, oh mungkin aku tahu di kampus eventnya banyak, tapi ternyata kalau event beneran gitu ya, yang selama ini dijalanin tuh kayak, wah aku belajar banyak banget sih dari situ. Ini nggak sih, Semua apa namanya, foto sama artis nggak sih biasanya? Di belakang. jujur, itu tuh jarang banget terjadi. Aku selama... Ini jarang malah. Karena pasti sibuk banget ya. Karena, iya lumayan, maksudnya kalau itu berlangsung kan kita beneran kayak, kalau ada apa-apa di belakang panggung, kalau ada apa-apa, maksudnya aku kan punya tim lah ya, maksudnya ada teman-teman, dan aku ada atasan aku juga, jadi kan maksudnya masalah di lapangan kan kita nggak tahu ya terjadinya apa, tiba-tiba keseleo lah, tiba-tiba si beginilah, si hujan lah, apalah, kan kita namanya event ya, anak lapangan tuh nggak tahu masalahnya apa, jadi ya gitu, kita jarang banget nonton, karena aku juga bukan tipenya yang nonton mulu sih, maksudnya yang keliling nontonin satu-satu, karena udah capek, jadi duduk di ruangan. Kalau lagi pengen banget, aku tahun ketiga event aku baru aku nonton banyak. Ya, maksudnya ya baru ada sempat 5 maksudnya. show. Gue malah makin lama kesini malah makin males ke area eventku malah. Jadi awal-awal tuh masih excited gitu loh. Aku sih sebenarnya excited juga karena kalau kita kan maksudnya artisnya ganti-ganti ya. Iya. Maksudnya ya itu kan kesempatan untuk menonton artis-artis yang datang. Cuma terkadang ada hal-hal yang ya udah kita nggak bisa nonton. Aku kayak berpikir, oh ya udah aku kayaknya nggak pengen nonton. Aku duduk aja. Ya lebih kayak gitu sih. Apa namanya, berarti kalau ada yang foto sama artis berarti nggak kerja berarti ya? Tapi aku foto sama artis. Aku foto sama artis. Nggak ada kan berarti agak-agak nganggur dikit lah. Iya, kerjanya nggak banyak, nggak deh. Jadi dia deket sama artis dong. Oh iya. Iya sih. Kalau yang Hana itu apa event kayak apa nih? Kayak musik kalau yang pernah diginiin sama IO-nya. Mungkin kan biar teman-teman tahu kan ini event apa sih nih yang di-handle. Kantor aku tuh promotor musiknya Java Jazz Festival, yang pasti kalian pernah dengar. Terus ada event baru kita yang baru jalan tahun ketiga tahun ini sebenarnya, Hodgepodge Festival, Hodgepodge Super Fest.
yaitu kalau event lama-lama kita ada kayak Rocking Land, ya kayak gitu sih. Berarti juga ini ya, apa namanya, kalau ada artis yang lagi nge-promote juga ini ya, ikut ambil andil ya kadang-kadang ya. Iya. Jadi kalau misalnya pengalaman pernah ada artis dia mau tour gitu, ya terus kita dapet ya kita handle dia untuk turnya dia di Jakarta misalnya. Kalau dari Gina, apa event yang di Jakarta aja, yang mungkin baru-baru ini atau yang paling besar deh? Kalau yang kemarin yang sempat aku ikut andil itu di event pameran motor, otomotif sih lebih tepatnya, pameran Gias namanya. Itu dia emang yang gede di Jakarta, terus sama di 3 kota juga sih, kayak Surabaya, Makassar, sama Medan. Sama pameran teknologi namanya Indocomtek. Itu yang di I.O. kemarin. Kalau yang sekarang aku lebih ke brandnya langsung sih, jadi kayak peserta di dalam pameran-pameran itu gitu sih. Oh, lebih mengkerucut lagi ya. Soalnya tadi kan dibilang buat yang apa IO yang aktivasi itu ya tadi soalnya. Jadi kayak si brand mobil A gitu dia mau ikut ke pameran yang tadi aku sebutin tuh. Nah, itu aku di situ handle si brand A ini mulai dari konsepnya booth-nya mereka gimana, terus programnya mereka apa, gitu-gitu sih. Oh, berarti udah jualin disuruh desain juga? Tergantung si brand itu dia butuhnya tuh apa. Kalau misal cuman konstruksi doang, itu biasanya cuman itu doang. Kalau misal konstruksi sama program acara di booth itu bisa, atau cuman salah satunya juga bisa sih. Oh, berarti bisa kayak ini ya, ada jasa lainnya gitu berarti ya? Selain jualin Tergantung lahan itu, permintaan. iya. Wah, Iya. lumayan. Ini apa FM-an tapi. Alhamdulillah ya amin aja. Cuman ya begitulah keadaan seperti sekarang. Oke, ya. Itu tidak usah kita bahas itu. Oke. Itu soalnya ya sudah umum lah. Oke. Nah, ini sedikit info buat teman-teman, kalau si Gina nih punya ini apa namanya, program trip ke Korea. Iya. Yang mau ke Korea sama aku, yang mau ke Korea lihat-lihat opa. Cuman Ada ini nggak sih? Ada kayak apa paketannya cuma bisa nyicil gitu nggak sih? iya benar, murah banget dah pokoknya. Sesuai kalian punya duit berapa, udah ntar aku jalanin deh ke Korea. Oke. Dan nyicil lagi, udah dicicil seberapa kali pun juga nggak apa-apa. Yang penting kita berangkat. Oke, kita balik lagi. Nah, dari di apa industri ini nih kan mungkin nggak ada hubungannya atau enggak cuma berapa persen ya hubungannya sama dengan ilmu yang kalian terapin di ini ya kampus ya di apa jurusan kalian. Nah, kira-kira apa nih yang dari kampus yang bisa dibawa ke event tuh apa sih? Kan nggak mungkin kosong plong juga kan, gitu. Apa tuh kira-kira? Atau nggak ada sama sekali? Apa? Bingung. Nggak ada, bingung kan? Bingung. Tapi Apalagi kalau soft anak-anak skill yang itu boleh nggak? enggak sih, mungkin yang lebih Atau maksudnya lebih ke pelajaran interior? lebih iya mungkin yang ada hubungan sama desain sebenarnya sih. Apa nih desain kan merancang kan, jadi Kalau merancang aku sih jadwal. ya, kalau aku sih ya, karena aku kan beneran, maksudnya karena sekarang kan musik bener-bener beda banget dari yang aku pelajarin yaitu interior. So far sih kalau dari segi pelajaran interior yang aku bawa ke kantor tuh selama ini nggak banyak. Paling kalau kayak kita kan beberapa kali ngerjain event orang, memang kayak pitching gitu. Jadi lebih ke waktu bikin deck
misalnya lebih ke kreatif. Cuma kan itu kita tim ya, maksudnya teman-teman aku juga ada yang kreatifnya lebih kreatif daripada aku. Cuma maksudnya kita godok bareng-bareng gitu. Oh, Itu sih maksudnya kayak bikin mood board yang itu kita lakuin juga. Sebenarnya itu standar ya, kayak di semua kantor banyak sekarang yang bikin-bikin mood board. Lebih ke itu sih, so far pelajaran interiornya sama sekali nggak pernah kepake. Karena aku nggak terjun untuk di desain. oh, oke, oke. Maksudnya mungkin kalau di divisi desain, walaupun di promotor musik, mungkin masuk kali ya, lebih ke desain-desain gitu. Oh, Kalau oke. aku karena aku lebih ke general sih. Lebih ini ya, maksudnya lebih yang cuma buat kayak tektokan dan lain-lain itu ya, bukan yang kayak langsung mungkin kan kalau yang biasanya konser kan ya stage gitu kan, desain Iya. stage atau enggak venue layout gitu-gitu kan modelnya kan. Iya, karena kalau itu kita udah kayak ada timnya kan, terus Mhm. untuk yang ngedesain ke visual juga kita punya desainer. Jadi beneran kayak aku nggak di bidang itu, jadi kayak ya beda. Cuma kadang ngarahin, kayak ngebantu ngebantu untuk kayak ngeliatin bagus apa enggak. Lebih ke situ aja sih, sedikit banget emang. Oh, oke, oke. Kalau Gina sendiri? Kalau aku di IO yang pameran kemarin itu ada sedikit banget sih layoutin flow pameran ada, cuman sebatas ilmu doang karena aplikasi yang software yang dipakai pun juga beda beda dari yang di kuliah ternyata. Terus karena aku pegang digital, jadi aku juga cuman desain sebatas 2D doang, kayak pakai Illustrator buat posting-posting di sosmed aja sih. Itu kalau yang dulu. Kalau yang sekarang, karena tadi kita juga tempatku yang sekarang tuh kita mulai ikut pitching-pitching gitu, jadi aku bantuin anak yang 3D kadang-kadang. Jadi kalau dia udah overload gitu, dia minta tolong aku, tolong bantuin bikin desain buat pitchingnya ini gitu. Jadi lebih ke bootnya mereka sih, boot yang buat di pitching itu. Oh, oke. Tuh. Berarti Ya, dominan nggak ada yang make berarti ya ilmu dari interiornya ya, karena di industri ini ya. tidak. Dikit. Maksudnya gara-gara di bagian kalian nggak ada yang langsung menjurus ke desain itu, maksudnya kayak tadi kan udah ada timnya sendiri ya. Itu berarti Betul. ini pure istilahnya inilah challenge baru buat dapat ilmu baru berarti ini ya. Bener. Mantap. Bener. Nah, ini kan kan kalian sebagai IO ataupun istilahnya promotor pasti kalian pernah juga datang ke eventnya orang lain kan, sebagai pengunjung, sebagai audiensnya. Nah, kalian kayak respon kalian tuh gimana ke eventnya orang gitu, nggak kayak ada ini nih tiketingnya kok ngantri ya, aduh gimana nih gitu. Mungkin kayak aduh gregetan ini. Jadi aku pengen yang ngurusin gitu. Nggak mungkin ya. Kalau aku sih, ya benar sih, kayak kebanyakan kayak ngeliatin flow-nya pameran tuh gimana. Terus ya itu benar kayak tiketing rame, ini sistemnya jelek nih atau gimana gitu. Kesel sendiri sih emang. Pakai siapa nih gitu ya? Iya, pakai siapa nih? Kok tiketnya jelek sih gitu. Komen aja pokoknya. Komen aja kayak julid aja gitu rasanya. Tapi ya nggak semua juga mesti jelek sih. Pasti kita jadi kalau datang ke eventnya orang, kita jadi mesti belajar kayak ini bagusnya di sini nih. Kita bisa tiruin move ke event itu sih. Gitu. Iya sih. Biasanya kita cari, kalau aku sebagai pengunjung, kita cari sesuatu yang beda apa sih yang bisa kita comot sebenarnya. Bener. Cari-cari ide gitu di event lain. Jadi Bener. soalnya sama atasanku juga mesti disuruh
datang Udah tau kenal. ke event itu. Iya, iya, benar. Cari-cariin apa kayak mintain brosurnya, foto-fotoin ujung-ujungnya gimana gitu. Pokoknya kita jadi kayak intel gitu. Tuh, kalau Ana. Benar-benar. Ya hampir sama sih. Maksudnya tapi kalau aku sih ngelihat di sekarang ya, selama aku kayak datang ke event musik, rata-rata sekarang orang anak-anaknya udah pada pinter-pinter sih. Maksudnya udah bisa bikin event musik besar walaupun baru-baru. Udah banyak yang kayak bisa ngundang artis besar. Itu udah banyak banget apalagi di Jakarta dan di Surabaya ya. Maksudnya Surabaya juga udah lumayan maju. Yang kayak gitu-gitu tuh udah Maju. cukup jago lah Maju, gitu. Maju lah Surabaya, masa Surabaya nggak maju? Ngundang Hon di Surabaya, Oh iya. bawa Hon di Iya, Surabaya iya. kan, Teddy Ini pakai tropinya lo. topinya Hon. Ya Bener-bener. Nggak kan ada nih di maksudnya Indo, bro. Nggak ada di Indo. itu maksudnya nggak gampang lah yang gitu-gitu, Iya, bawa iya ke sih pasti. Surabaya tuh nggak gampang. Jadi Kayak, menurut aku sih heeh. Iya sih. gimana? Kayak yang kemarin kan aku juga pernah dengar kayak band apa Leni, terus juga ada Iya, yang iya. jadi datang apa artis-artis Mm-mm. itu kan juga kayak yang kemarin juga Head in the Clouds juga. Oh cuma itu gara-gara ini sih. Beda-beda. Iya. Itu gara-gara itu ya. Iya. Itu Itu aku udah ikut seminggu di event setelah itu, acara, bro. Itu aku udah ikut di event itu seminggu setelah, terus di ini apa? nah, Aduh. itu seminggu setelah acara aku sih. Oh iya, Jadi acaramu kayak Oh sempet jalan aman-aman aja. acaranya. acara aku jalan. Jadi kan acara aku selesainya tanggal 1 apa 2 gitu. Aku lupa deh. Terus besok kan Seninnya tuh ya itu pengumuman di Indonesia bla bla bla. Terus karena aku juga ada teman-teman di Heads in the Cloud juga kan. Kenal beberapa teman-teman itu langsung yang kita waktu lagi Java Jazz mereka juga tim kita. Terus kayak gimana ya mereka masih kayak jalanin ternyata belum bisa. Ya itulah kita pekerja event. Cuma beneran sih. Netizen Di iya, tapi maksudnya itu kan di luar kendala manusia lah ya. Iya. Kayak pasti tim yang mau bikin tim produksinya juga pasti pengennya jalan lah. Tapi jujur kalau di Indonesia sekarang konser musik menurut aku udah cukup maju, udah ya dibilang boleh lah, apalagi musik-musik besar ya. Maksudnya festival-festival musik besar di Jakarta udah hebat-hebat gitu. Jadi kadang kalau aku datang tuh malah mendapatkan ide, oh kalau datang ke festival ini, oh artis-artisnya walaupun misalnya artis-artisnya Indonesia gitu, tapi bagus-bagus banget. Terus festival B misalnya dia bagus di dekorasi atau apa, atau di stage desainnya. Jadi benar-benar kayak jadi kitanya juga jadi masuk. Jadi aku selalu kalau nonton jadi kayak lihat stage-nya deh bagus apa enggak gitu. Hiasannya bagus. Iya, Terus difoto-fotoin. Event di Surabaya festival desain tuh ada yang bagus loh sebenarnya. Hah, festival desain? Cuma sekarang udah nggak ada. Apa emang? Oh, itu. Kan kalian pernah datang ke event nih, event yang berbayar, kenapa sih pernah kan? Pernah kan? Apa? Event yang berbayar. Oh iya. Kalian bayar tiket masuk berapa? Nah, paling mahal berapa yang kalian pernah datangin? Dung. Berapa ya? Beli Jujur. Tiket misal 10 juta gitu, ya kan? Apa bonus lah? Aku 3 juta sih. Wah, 3 juta. Apa tuh? Itu nonton konsernya Koreaan tuh sama pacarnya Teddy. Oh iya. Oh iya. Wah, gila sih pasti Korea sih. Iya sih, tapi itu pun juga juta ya? Itu tapi emang konser Korea itu beneran paling mahal deh sih di antara yang lain. Beneran deh. Nggak, conference juga mahal, conference sekarang ya di Jakarta. Iya, emang sih. Iya. Emang sih. Tapi kalau aku pernah soalnya dibeliin 2 juta sekian pokoknya harganya satu conference. Tapi kalau selevel kayak gitu ya? Ya, nah itu waduh. Mahal gila itu. Berapa sih? Segitu kan? Pokoknya yang kayak yang hari-hari terakhir terus full day belinya ya 2 jutaan lah pokoknya. Wah, mahal juga ya. Wow. Mahal bro. Ya karena speakersnya juga nggak murah ya.
Iya, iya. Mm-mm. Semua. Nah, Bapak Bener. speakersnya ngawur. paling Aku berapa ya? mungkin Oh nonton my God, konser atau apa. aku jujur jarang sih. Cuma jarang Gratisan nonton. mulu kalau Hana mah. Iya sih, dia udah di promotor ya soalnya. Iya, apalagi kalau promotor tuh link teman-teman sesama promotor tuh banyak. Jadi, minta dong, Dikasih ada nggak tiket free ini gitu tiket ya. pasti ya Kak? Pernah nggak dapat free tiket? Iya. Dikasih Ya free tiket pernah? lumayan pernah. Free tiket Nah, konser. pernah. Makanya bingung. Pernah beli berapa ya? Kayaknya udah lupa deh kalau sekarang. Kayaknya ya 100-an gitu kali ya. Kalau sekarang ya, maksudnya 100. kalau dulu mungkin semenjak aku bekerja kayaknya ya rata-rata iya sih. Sebelumnya dibayarin orang, kalau enggak dikasih tiket. Oh, Udah terakhir sama kayak gitu sih. Kalau enggak kerja, beneran kerja iya. di sana. Hmm. Iya. Oke. Deh. Nah, terus ini nih sebagai IO atau sebagai promotor nih, kan kalian pernah melihat audiens kalian sendiri. Nah, pasti ada yang rese nih pasti kan audiensnya. Nah, mungkin bisa kasih tips nih sebagai pengunjung event yang baik dan benar. Eh, misalnya ya nggak rese lah pokoknya lah. Apalagi kalau event dangdutan Aku. rese. Oh itu aku dulu. Boleh silakan. Enggak. Tips Maksudnya, pertama. tips pertama, jangan beli tiket di calo ya, Wih, teman-teman. Han, itu Nomor gue satu. banget, Han. Itu gue Nomor banget. satu, please. Belilah. Gini ya, maksudnya selama penjualan tiket official masih Belum ada, habis. Iya. belum habis, janganlah beli di calo. Hargailah namanya penjualan tiket official yang udah bikin susah-susah, udah bangun website aja susah-susah, tim tiketingnya susah-susah. Itu kita belajar lah, maksudnya kayak kita mau nonton konser-konser di Singapura, nonton konser-konser di Amerika gitu, pengen nonton Coachella, pengen nonton apa kan, kita berburu sampai kayak apa kan. Ya itu, untuk yang official please lah, selama masih ada, tolong beli official. Oke. Sama dengan kita menghargai musik Indonesia, jangan beli bajakan. Oh iya, mantap. Nomor 2 ya, kalau anak-anak Indonesia, tolong kalau lagi ngantri tiket di depan, tolong jangan dorong-dorongan, mohon bersabar. Itu pengalaman saya ya, menunjukkan bahwa orang Indonesia kurang bersabar kalau mengantri. Jadi pengennya belum dibuka, pengen cepet-cepet masuk, dorong ke depan, dorong. Itu kan maksudnya lebih ke keamanan sih. Maksudnya beneran tumpukan orang, ribuan, ratusan orang dorong-dorongan tuh bahaya. Kasihan yang kecil-kecil, apalagi cewek-cewek. Lebih ke situ sih. Sama nomor 3, kalau misalnya lagi nonton, sebisa mungkin taatilah misalnya promotornya atau yang bikin IO, yang bikin event bilang nggak boleh merekam. Maksudnya standar-standar yang udah dibikin, janganlah. Aku nggak tahu sih, kalau Korea gitu boleh nggak sih ngerekam? Kalau Korea boleh lah. Nah, yang gitu-gitu kan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang kayak atau nyampah itu standar sih. Maksudnya kayak kita pengen tempat eventnya bagus, tetap bagus, dibikin dari awal bagus, selesainya juga bagus. Gitu. Kayak nggak pengen banget ngeliat tempat event yang tadi ya udah di dekor bagus-bagus, tiba-tiba orang malas buang sampah gitu. Biar gitu, semakin baik. Ini ya, lebih mengapresiasi tadi dia, yang paling pertama dia beli tiket tepat waktu. Tepat waktu. Kalau tiketnya habis gimana Han? Kalau tiketnya habis? Kalau tiketnya dibeli sama calo gimana? Iya, kalau dia bikin sama saya. Sebenarnya kayak aku sering banget sih kayak di event aku rumornya tiketnya habis tuh kedengeran gitu. Maksudnya ternyata yang rumorin itu ya misalnya calo-calonya gitu. Jadi udah jualan gitu. Jadi orang nyampe di sana memang belum beli tiket, padahal ada tiket box gitu. Terus kayak katanya habis. Ya udah dia beli sama calo aja, karena
maunya masuk duluan gitu. Cuma kalau misalnya kamu prepare untuk mau nonton event, apalagi konser gitu ya, dilihatlah. Tapi kalau udah habis ya, saya juga bingung sih kalau itu. Kalau udah habis di official. Orang Indonesia netizen cepet sih beli-beli begitu ya. Kalau pameran emang beda ya dari musik ya, karena kita juga nggak banyak yang berbayar. Jadi at least satu tetap jaga kebersihan sih, karena kalau udah sampah itu kayak bikin jelek gitu loh di mana-mana. Bener. Terus apa ya? Nggak banyak sih kalau pameran tuh lebih ke ya. Apa bukannya tiap kali pameran kan di depan itu diperiksa, jadi ada yang bawa makanan. Iya ada yang kayak gitu. Air. Soalnya biasanya di dalam pun kita kayak ada kerjasama gitu sama ini gara-gara ada FNB kerjasama ya berarti ya? Iya. Oh iya jadi sih. kayak nanti nggak boleh. laku dong. Iya, jadi kayak nggak boleh air mineral ini gitu. Padahal dalam tuh udah jualan ini, jadi kayak nggak boleh lah, nggak boleh. Toh di dalam pun juga toko-toko yang jualan dalam juga nggak boleh nih ada air mineral A gitu, nggak ada, karena kita udah kerjasama sama yang B gitu. Oh begitu, berarti lebih dimahalin tahu berarti ya? Dimahalin lo kadang-kadang lo. Ya si sponsor tuh juga pasti cari ada targetnya sendiri sih. Iya benar-benar. Kalau pameran sih nggak banyak sih sebenarnya. Lebih ke. Sama kalau pameran tuh ini nggak sih gitu, jangan ngerusak yang udah dipajang gitu. Banyak nggak? Maksudnya yang kayak lagi pameran terus dicuil-cuil, orang Indonesia kan iseng ya, suka kayak coba sambil foto-foto terus kayak cuil atau apa gitu. Kalau itu sih lebih ke keamanan dari pesertanya masing-masing sih. Jadi kita tetap ada emang keamanan. Cuman untuk barang-barang displaynya itu kan si peserta itu sendiri yang punya. Jadi keamanan barang itu mereka yang urus. Kecuali kalau tiba-tiba pernah tuh aku ada event di Makassar, terus kayak ada salah satu orang yang dia tuh ngaku wartawan, terus dia tuh nyuri kunci mobil. Nyuri, iya, mobil yang di display gitu dicuri terus kan ya. Kuncinya doang. Karena kayak mobilnya tuh apa ya, lupa aku. Pokoknya ketika kuncinya tuh dibawa lari, mobilnya tuh canggih lah pokoknya. Jadi kuncinya kalau udah lewat dari berapa meter itu mobilnya langsung kekunci gitu loh otomatis. Nah itu waktu ditarik kan dia jalan, mobilnya kunci otomatis kan, terus langsung orang-orang brandnya tuh langsung ya kaget lah, loh kok ini bisa gini, terus cari lah orangnya. Ya ampun, ada aja orang-orang. Ketemu sih, untungnya dia masih di area situ dan emang areanya kecil, paling cuma setengahnya apa Grand City lah. Ngambil atau kebawa paling. Ngambil emang beneran ngambil. Oh my god. Wah, aneh banget. Terus itu mau dia bawa gitu mobilnya rencananya? Enggak mau dia tahu. Ya cuman mau sama kuncinya aja kali ya, tapi dia nggak tahu kalau kunci itu ternyata bisa kayak gitu ke mobilnya. Bagus banget. Ya tapi untung aja nemuin kuncinya pakai GPS gitu, ada GPS ya di kuncinya. Lupa aku gimana ceritanya waktu itu. Kayaknya ada yang lihat sih dari orang booth-nya itu, jadi langsung dia panggil security, Pak coba digeledah tuh orang itu gitu. Temu beneran. Ya ampun. Lucu banget. Bahaya ini. Bahaya. Ngapain juga kunci diambil? Iya. Pengen aja kali mobil bagus. Kunci mobil mahal juga dijual laku kali. Kayak itu loh, apa namanya? Apa tulisan-tulisan di mobil kan ada yang bisa dikurek itu kan biasanya kan. Jazz, Land. Oh iya. Oh gitu, iya. Cungkil-cungkil kan. Bener. Itu kan dijualin kan. Iya benar. Sama spion dijualin. Spion sama pelek. Oke, oke. Nah ini lebih ini sih personal sih. Nah sekarang lagi pingin apa? Liburan. Aku pulang kampung sih. Mudik. Aku pengen mudik. Ini goals hidup atau apa nih? Enggak. Bukan goals sih. Mungkin ini aku lagi
pengen nonton gitu semisal, atau enggak belum kesampaian aja maksudnya. Ini kayak aku semisal lagi pengen buat podcast nih gitu buat teman-teman dengan Romi sebagai pembuka. Kita tunggu. Oke. Apa ya? Kalau aku ya itu tadi sih, mudik. Aku cuma pengen mudik aja dari kemarin. Wah, susah bikin gin buat masa-masa kayak gini. Susah, nggak tahu. Untuk masa sekarang nggak bisa sih, Git. Harus menyerah kayaknya. Ntar kalau selesai malah balik kerja harusnya sih. Iya, bener. Bener emang. Ya, kita kan nggak ada liburan lebaran juga kan? Pengen balik kayak dulu sih. Maksudnya kayak, ya udah kerja, ya udah main. Oh, pengen balik normal lagi. Iya, kayak, oh ternyata aku kangen ya kerja. Jam 3 pagi, event nggak ada. Ya beneran kan sekarang event nggak ada semua ya. Jadi kan kita ya udah kerja seadanya, udah bener-bener yang ya udah gitu kan. Nggak ada deadline loh ya. Pokoknya udah nggak ada. Walaupun mau ngejar orang juga. Walaupun selesai pun kayaknya gitu. juga nggak normal dulu kan sebenarnya. Siapa mau ngadain event baru selesai udah ada event kan? Kemungkinan soalnya kan mau nggak mau, kalau menurut aku sih ya, kayak kita kan mengumpulkan massa kan ya. Ya mau nggak mau kan itu harus hati-hati, nggak mau jadi backfire ke kita gitu. Jadi kayak mau ngadain event tapi dinya belum pulih total, kita belum punya vaksin, belum punya apa, jadi kayak takut sih, mesti harus lebih hati-hati mungkin ya. Cuma kayak ternyata aku rindu sih jam 3 pagi masih di kantor. Masih bingung ini gimana ya. Cuma karena sekarang masa-masa yang ya karena aku di Jakarta, keluarga semua di Jakarta sih. Jadi nggak ada yang, kalau sama keluarga nggak ada yang jauh, jadi ya udah gitu-gitu aja. Tapi kayak kegiatan dengan teman-teman. Gina kasihan nggak bisa ketemu mudik. Dan mudik banyak loh. Telat banget kita pulang tuh. Oke, terus ini nih terakhir nih, mungkin bisa sebutin satu orang yang lagi sekarang menginspirasi gitu istilahnya. Satu orang aja. Siapa ya? Tahu. Siapa mungkin baru-baru ini. Apa nggak terpikir? Apa ya? Nggak terpikirkan. Aku lihat Instagram aku dulu ya. Selebgram malah. Siapa aku tahu kayaknya. Baru beberapa hari lalu. Enggak. Baru beberapa hari lalu aku nonton vlognya si Maudy Ayunda, terus aku terinspirasi dong, gila tuh orang pinter banget. Waduh, itu mah udah iya sih. Cantik lagi terus. Tapi ya aku terinspirasi sih, tapi kayaknya aku juga nggak mungkin jadi kayak dia gitu. Ya kan nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu, Gin. Iya benar. Dia yang gue bingung yang kemarin dia kayak beritanya galau di Harvard, Stanford atau Harvard. Itu udah kayak buat itu pilihannya itu udah ini. Itu kayak kita ini kita di paling bawah. Udah gitu dia dari Oxford lagi, gila. Ada orang kayak gitu ya. Gila sih. Aku siapa ya? Terus kalau kedua aku lagi sering nontonin YouTube kayak minimalis dekor gitu, simple life gitulah. Jadi ya aku mau mencoba kembali ke interior, merasakan sense-nya lagi gitu loh. Setelah bertahun-tahun aku nggak ke situ sama sekali. Gitu deh. Jadi kayak aku pengen decluttering apa? Decluttering ya. Sumpah aku mau minimalis. Wah, aku pernah lihat yang pengen sih video minimalis tuh. Dia kayak buang-buang barang nggak diperluin, milih-milih barang-barang just in case dan lain-lain itu kan. Iya. Kayak pengen gitu, tapi kayaknya susah banget. Tapi nggak tahu lah, at least mengurangi barang lah. Gitu. Itu sih. Kalau Hana siapa Han? Aku nggak tahu guys, aku nggak ada. Mungkin artis pasti kan ada lagi seneng gitu artis kan. Artis musik gitu. Siapa ya?
aku orangnya standar gitu loh, jadi kayak suka musik nggak ada yang kayak wow aku suka banget gitu, nggak ada, jadi kayak bingung. Aku nggak ada beneran, jadi kayak ya udah, maksudnya aku melihat orang tuh kayak misalnya kita ngeliat selebgram, oh dia anaknya hidupnya konsisten gitu ya, tapi nggak yang kayak aku idolakan, jadi aku nggak tahu sih harus kayak siapa. Musisi juga misalnya kayak suka banget tapi nggak yang be aja gitu. iya, maksudnya suka, oh bagus ya, misalnya kayak aku kemarin suka banget sama Omar Apollo gitu misalnya, oh iya bagus gitu, cuma nggak yang kayak oh my god I like you very much gitu, nggak yang Nggak apa tuh yang disebutkan aja ya udah. Oke. emang standar aja gitu, anaknya semua musisi itu aku kayak suka. Sebagai promotor netral ya berarti ya. Emang anaknya nggak, Oke. anaknya biasa aja, mainstream soalnya. Oke, thank you buat Hana dan Gina ya sudah sharing di podcastku. Ini episode ketiga nih ya. Jadi nanti tunggu inilah yang lain dari teman-teman lain. Nah, ini pokoknya berangkat dari teman-teman dulu sih. Sekaligus melepas kangen lah. Diawali dengan Romi yel-yel pokoknya. Kapan rilisnya? Nanti ya kalau ginilah inilah akhir minggu inilah. Oke. Wow. Oke. Sukses Teddy. Sukses. Sip. Oke. Thank you yang buat nonton. Stay healthy dan keep produktif. Bye bye. Bye bye. Thank you. Dadah.